Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Arsenius Agung Hambut. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dari kampus Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa saat lalu sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu sosial dan politik, serta untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat saya mengenai adanya peraturan atau undang-undang baru, yaitu Omnibus Law, dalam tanda kutip Undang-Undang Cipta Kerja. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai Omnibus Law, seperti yang kita ketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 telah mengetuk palu tanda disahkannya Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk saya sendiri sebagai mahasiswa. Hal ini dikarenakan saya merasa bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak buruk bagi kaum buruh dan tenaga kerja lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Omnibus Law. Seperti yang dikutip pada kompas.com pada Selasa 22 Oktober 2019, pakar hukum tata negara Bivitri Savitri menjelaskan Omnibus Law merupakan undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang yang dimaksud untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Untuk isi Omnibus Law, konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Seperti yang diberitakan kompas.com tanggal 21 Januari 2020, pada Januari 2020 ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah, yang kedua, persyaratan investasi, yang ketiga, ketenaga kerjaan, yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima, kemudahan berusaha, yang keenam, dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh, administrasi pemerintahan, yang kedelapan, pengendalian lahan, yang kesembilan, kemudahan proyek pemerintah, yang kesepuluh, pengendalian sanksi, yang kesebelas, kawasan ekonomi khusus. Beberapa pasal yang diubah dalam Omnibus Law antara lain mengenai yang pertama, pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kedua, pasal pendidikan, dan yang ketiga, pasal soal pesangon. Pasal yang diubah dalam pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pasal 88 berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola B3, dan atau menimbulkan ancaman serius mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pasal itu pun sudah diubah menjadi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya yang menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Mengenai pasal pendidikan, teman-teman bisa melihat pada video saya, sudah saya tuangkan dalam video saya. Keberadaan pasal
mengenai pendidikan ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan. Mengingat sesuai dengan pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, mendefinisikan usaha sebagai setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba. Terlepas dari itu semua, Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut saya sangat memiliki banyak dampak, terutama bagi para pekerja di Indonesia, sehingga dengan ini saya sangat tegas mengatakan saya tidak setuju dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena apa? Karena undang-undang ini sangatlah merugikan bagi para buruh atau kaum pekerja lainnya, dan sangat menguntungkan bagi pengusaha dan investor-investor asing. Untuk dampak Omnibus Law bagi para pekerja, yang pertama, pekerja tidak menerima pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Pasal-pasal diantaranya yaitu pasal 85.51 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 162 Ketenagakerjaan yang berisi aturan penggantian uang pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri. Yang kedua, pasal 81.52 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 163 di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perubahan status penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, pasal 81.53 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa. Keempat, pasal 81.54 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 165 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK karena perusahaan failit. Kelima, pasal 81.55 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan pemberian pesangon kepada ahli waris apabila pekerja atau buruh meninggal dunia. Untuk dampak yang kedua dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu tenaga kerja asing atau TKA lebih mudah masuk ke negara Indonesia. Hal ini dipicu karena Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pasal 81.4 sampai 11 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Contohnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghapus kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana tertuang dalam pasal 81.4 Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk dampak lain dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu batasan maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus, jam lembur ditambah, dan cuti panjang hilang. Dan yang terakhir, tak ada lagi UMK. Oke teman-teman, setelah kita melihat beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja di atas, maka saya pribadi dengan tegas menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah. Karena saya menilai adanya undang-undang ini sangat merugikan pihak-pihak buruh dan hanya menguntungkan sebagian pihak dari oknum-oknum pengusaha, sehingga saya menilai tidak ada keadilan. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk lebih bersikap kritis dalam menanggapi adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini demi jalannya kehidupan yang lebih baik, karena kita adalah generasi penerus bangsa. Tetapi semuanya tergantung dari cara pandang teman-teman sekalian untuk menanggapi ini semua.